Izinkan saya untuk membacakan pandangan umum fraksi PSI mengenai rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2021. Pertama, PSI menyayangkan Pemprov DKI terlambat menyerahkan dokumen rancangan anggaran pada pembahasan UPA PPAS 2020 ini. Dokumen rancangan baru diberikan 1 hari sebelum rapat badan anggaran. Kejadian ini menyebabkan mundurnya pembahasan APBD 2022. Akibatnya rapat pembahasan anggaran hanya berlangsung beberapa hari, lalu diskusinya selalu mentah dan tidak tuntas. Kondisi ini harus diperbaiki dan dipastikan tidak boleh terulang. Kedua, BPAD menyatakan bahwa nilai total aset mencapai 540 triliun, tetapi nilai pendapatan hanya 20 miliar. Perlu dicatat bahwa sebagian dari pendapatan tersebut dari penjualan barang bekas. Memang tidak semua aset dikerjasamakan dengan pihak lain, namun pendapatan 20 miliar tersebut terlalu kecil jika dibanding dengan total nilai aset. Sayangnya Pemprov DKI tidak pernah membuka data aset dan kerjasama aset dengan pihak lain. Ketiga, PSI menyayangkan Pemprov DKI Jakarta mencoret anggaran pembelian lahan untuk proyek LRT sebesar 200 miliar di Dinas Perhubungan dan anggaran pembangunan LRT Jalur 2A Kelapa Gading JIS senilai 122 miliar di PT Jakarta Propertindo. Proyek ini tercantum dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD. Dengan dasar aturan tersebut, seharusnya Pemprov DKI Jakarta menjadikan pembangunan LRT Jakarta sebagai prioritas utama dan melakukan berbagai upaya percepatan. Keempat, PSI menyayangkan langkah Pemprov DKI Jakarta untuk memotong PMD untuk Pamjaya yang dari awalnya senilai 276,7 miliar menjadi 57,5 miliar. Padahal cakupan layanan air bersih saat ini hanya mencapai 64%. Oleh karena itu, sayang sekali jika terjadi pemotongan. Kelima, PSI mempertanyakan keputusan Pemprov DKI Jakarta menghapus anggaran 3 proyek revitalisasi pelabuhan di Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, dan Pulau Sebira dengan nilai total 191,1 miliar. Perlu diingat bahwa 3 proyek tersebut merupakan bagian dari percepatan pembangunan di Kepulauan Seribu yang merupakan 10 destinasi wisata prioritas kawasan strategis pariwisata nasional. Keenam, PSI menyayangkan keputusan Pemprov DKI yang banyak menghilangkan anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Salah satunya terkait penghapusan anggaran pelatihan UMKM 8,8 miliar yang mana di dalamnya termasuk anggaran untuk alat bantu produksi bagi peserta pelatihan UMKM. 7. Mempertanyakan besarnya nilai subsidi PT Transjakarta yang belum dibayarkan sebesar 1,2 triliun pada tahun 2019 dan 435,4 miliar pada tahun 2020. Sementara itu, dari nilai utang 1,2 triliun pada 2019, Dinas Perhubungan hanya mengajukan pembayaran utang sebesar 225,9 miliar. Dengan alasan waktu pembahasan yang mepet, Pemprov DKI belum menjelaskan lebih jauh mengenai bagaimana utang subsidi tersebut bisa terjadi dan berapa angka yang sebenarnya. 8. Pengadaan tanah untuk normalisasi sungai yang sangat lambat. Akibatnya selama 4 tahun sejak 2018 hingga 2021 sama sekali tidak kegiatan normalisasi sungai. Perlu diingat, Pemprov DKI mendapat dukungan yang besar dari PUPR untuk menangani banjir. Di antaranya konstruksi normalisasi 13 sungai besar, pekerjaan konstruksi tanggul laut di Jakarta Utara, pekerjaan konstruksi pompa air di Ancol dengan debit 50 meter kubik. 9.
PSI meminta penjelasan dari Pemprov DKI Jakarta tentang rendahnya realisasi program DP Rupiah yang merupakan program unggulan. Target program ini sekitar 300.000 unit untuk warga kelas bawah dengan anggaran berada di Dinas Perumahan Rakyat dan BUMD PT Pembangunan Saranwijaya. Realisasi hingga tahun 2020 tidak sampai 1.000 unit atau kurang dari 0,3%. Dan hingga kini belum ada upaya untuk mempercepat pencapaian program ini. PSI meminta Pemprov DKI Jakarta membatalkan anggaran tambahan senilai 150 miliar untuk pengadaan tanah dan pengadaan tanaman di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Perlu diingat bahwa pengadaan tanah yang dialokasikan melalui APBD perubahan telah menimbulkan berbagai masalah. Pada akhir 2020, Pemprov DKI melakukan pengadaan tanah makam COVID-19 senilai 186 miliar di 5 lokasi, namun muncul berbagai masalah seperti tidak ada akses tanah, tidak siap pakai, dan penentuan harga yang kurang cermat. 11. PSI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menambah anggaran penembusan ijazah melalui Yayasan Beasiswa Jakarta. Yang sebenarnya sudah dilakukan penambahan sebesar 1 miliar, namun sayangnya penambahan anggaran ini hanya memberikan bantuan kepada 370 siswa saja. Padahal berdasarkan itu, ketika reses ataupun menerima aduan masih banyak anak-anak yang kesulitan untuk menembus ijazah mereka. 12. PSI sangat menyayangkan penurunan anggaran penanganan COVID-19 pada Labkesda Dinas Kesehatan sebesar 41 miliar. Padahal masih jelas dalam ingatan kita bahwa pada akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 ini sempat terjadi lonjakan kasus yang diakibatkan libur akhir tahun. Pemprov DKI Jakarta akan mencairkan dana bantuan kartu lansia Jakarta, kartu disabilitas, kartu anak Jakarta secara 3 bulan sekaligus, yakni pencairan dana di bulan Juli, Agustus, September baru dapat dilakukan pada akhir September 2021. Terakhir dana bantuan bulan April, Mei, dan Juni 2021 baru dibayarkan sekaligus 3 bulan pada akhir Juli hingga awal Agustus 2021. Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk segera melakukan evaluasi khususnya kinerja Bank DKI atau OPD terkait dalam mengelola sistem bantuan ini. Terkait sistem pencairan dana tidak boleh ada keterlambatan atau sistem rapel dalam pencairan bantuan sosial.